oh kita harus sholat itu. Tidak harus sholat itu sebenarnya. Karena sholat itu bukan buat untuk mereka yang tidak melakukan ibadah haji. Cuma kadang orang kita, oh kita harus sholat itu. Tapi kalaupun kita mau sholat itu nggak apa-apa juga. Gitu. Tetapi jangan dipaksakan. Apalagi ketika kita belum melakukan kita kan, apalagi kita lupa tahallul gitu kan, coba langsung itu. Sementara kan selama kita menggunakan ihram kan kita harus menjaga ya, tidak boleh maksiat, tidak boleh berkata kotor, berkata jidal tidak boleh kan. Oke, jadi setelah itu nanti stay lagi di Mina selama 2 atau 3 hari tergantung ya. Tanggal 11 kita pagi berangkat ya. Kemudian biasanya nanti yang paling bagus adalah setelah duhur melempar jumroh. Kalau itu 3 pilar itu, jumroh ula, jumroh wusta, jumroh 3. Itu tanggal 11. Biasanya kita nanti dari tenda kita dari Mina ini, di tempat di tenda kita dengan tempat melempar jumroh itu bervariasi. Ada yang dekat jam Indonesia, ada yang cuma kira-kira 2 kilo, tapi ada yang sampai 5 kilo, dan itu jalan ya, itu jalan. Nah, disinilah yang kemudian suka terjadi accident gitu ya, karena itu tadi kasusnya biasanya ketika dulu masih terowongan menjadi satu, atau ketika salah satu terowongan diblok dan orang lewat jalur lain. Itu kasus pernah yang kedua kali itu kan terowongan sudah dipisah, tapi ternyata ada salah satu yang diblok sehingga orang masuk ke jalur orang, terjadi benturan dan korban. Yang kayak gitu-gitu kita lebih pengen dari kelihatannya pada berhenti, kemudian ada sesuatu yang udah pasti aja, jangan kemudian kita depan khawatir ya, khawatir ternyata ke depan ini semakin terdosok, di sana terdesak juga ada sesuatu. Kita lebih baik kalah, walaupun ya kadang-kadang memang mungkin jadinya lambat, tapi itulah ya, bersabar. Dan itu biasanya kasusnya adalah ketika kita stay di Mina selama 2 atau 3 hari. Jadi tinggal di Mina itu tadi setelah tanggal 10 kita balik ke Mina ya, kemudian malam jumroh yang pertama tadi itu hanya 1 pilar, kemudian besoknya tanggal 11 kita berangkat lagi ke jumroh biasanya setelah wasnol. Cuman memang kadang-kadang diberi jam, dan jamaah kita suka dikasihnya pagi. Ya kalau memang terpaksa seperti itu nggak apa-apa deh. Tapi yang utama itu setelah yang utama setelah sebenarnya puncaknya itu pas setelah malam itu. Kalau kita misalnya berangkatnya udah deh habis asar aja, itu harus sepi biasanya. Cuman kan orang mau itu ya udah cukup. Dan itu memang penuh benar. Tapi biasanya senangnya orang pada sambil talbiyah jalan orang-orang melewati terowongan. Dan itulah indahnya, salah satu bentuk utama indahnya. Nah kemudian hari pertama kan 11 ya, hari 11. Nah, kemudian yang hari ke-12 juga sama kayak gitu lagi nanti. Nah cuma hari ke-12 ini biasanya banyak yang mengambil namanya nafar awal. Nafar awal itu dia begitu selesai balang jumrah langsung pulang ke Mekah. Jamaah kita biasanya nafar sani. Nafar sani itu tanggal 12 masih tetap balik lagi ke tenda, tanggal 13 baru melempar jumrah sambil pulang. Jadi dua-duanya boleh. Tidak ada yang ulama menyebut tidak ada afdaliyat di antara 12 dan 13. Walaupun sebagian mengatakan yang afdal 3. Tapi ulama mengatakan enggak. Karena dua-duanya itu dalam ayatnya disebutkan maksudnya mau hari ke-12 mau hari ke-13. Ya nanti monggo terserah ini aja. Kalau misalnya ada yang merasa kami siap tanggal 12 nggak mau, karena biasanya setelah dari balang jumrah yang kedua atau yang ketiga itu biasanya orang jalan. Memang ada sih bos, tapi orang biasanya jalan karena udah dekat. Jalan itu kira-kira sekitar antara 3 atau 4 kilo. Dan itu lewat terowongan yang orang bawa tas, karena kan kita semua di sini kan bawa tas nih, bawa baju, sehingga orang bawa derengan tas ini. Dia itu bawa tas sampai jalan. Semua barang nggak dibawa ya? Semua orang. Jadi pada saat mulai jumrah yang terakhir, kalau memang hari kedua ya hari kedua itu sudah dengan membawa tas. Makanya hari kedua itu orang
Joran-joran penuh karena orang pada bawa fakultas nungguin waktu jumroh itu jam 12 itu biasanya zuhur itu udah dekat dengan jumroh, udah sholat di situ langsung melempar jumroh langsung pulang. Tapi kita nggak harus pulang, karena biasanya jam 1, jam 2 itu jalan itu penuh sudah, sehingga ya nanti apa namanya sholat. Nah kalau hari ketiga itu kosong, ngelempar jumroh juga kosong, udah tinggal lempar aja. Kalau orang lain semua hampir semuanya udah pada pergi, makanya nyaman kalau jemaah kita ya jemaah Indonesia itu maksudnya yang bernafar tani, jadi ada nafar bulan, ada nafar tani itu kalau kita pulangnya tanggal 13. Nah setelah pulang sini ini biasanya orang kemudian langsung tawaf. Ada juga yang tawaf ifadah kalau belum tawaf ifadah. Tapi kalau yang di sini selama stay itu ada yang menawarkan ayo tawaf ifadah mau tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah itu mungkin seperti yang tadi saya katakan, tawaf yang menghabiskan semua bentuk larangan haji. Jadi walaupun kita sebenarnya sebelum tawaf ifadah sudah pakai baju karena sudah tahallul awal ini, tapi kita belum seluruhnya itu lepas. Nah, untuk melepas itu namanya tawaf ifadah, dan tawaf ifadah ini termasuk sehingga mungkin terutama ibu yang terkait dengan bulanan ada yang sampai begini, nanti sampai tawaf ifadah ternyata sudah berangkat ke Madinah, dia masih mens misalnya gitu kan, atau bahkan sudah sampai waktunya pulang. Nah, ini kendala karena apa? Karena kalau dia belum tawaf ifadah belum seperti karena termasuk tawaf ifadah itu, dan oleh karena itu mungkin ibu-ibu biasanya akan menggunakan ini. Kalau terutama yang udah kadang-kadang itu terus disarankan ini, walaupun ini ya ada yang setuju dan tidak disarankan untuk minum seperti buat KB gitu ya, kadang-kadang seperti itu sehingga dia tidak selama bulan itu dia tidak menunda gitu ya, kayak menunda. Ya kalau orang minum KB kan dia nggak ada kan, atau orang suntik KB dia nggak ada. Kalau misalnya ada juga yang seperti itu dalam rangka untuk supaya dia leluasa waktunya, kapanpun dia kalau nggak waktu video, karena dia adalah bagian dari rukun. Ini sebenarnya apa ya? Bukan hal yang formal, tetapi yang kayak gini-gini itu akan ada. Jadi info-info kayak gitu ada. Sehingga mungkin bapak ibu kalau mendengar info, kok orang disuruh kayak gini pak? Oh untuk memahami itu. Oh paham kenapa kok orang melakukan itu? Oh iya, dia khawatir aja kalau ternyata misalnya nanti tawaf ifadah jadi kesulitan. Jadi kira-kira begitu. Ini bukan berarti saya menganjurkan begitu enggak ya. Saya hanya ini pengalaman saja. Ya, karena ya itu tadi kami sudah ada dua. Yang ketika dulu waktu muda, ketika sudah tua, ketika sudah juga. Oke. Jadi setelah itu kembali ke Mekah. Jadi setelah tanggal 12 atau 13 akan kembali lagi ke Mekah, udah bebas selesai. Kalau tawaf ifadah tadi kalau saya jadi agak beda, agak lupa. Itu sesudah melempar jumroh Aqabah, setelah melempar, jadi setelah melempar jumroh dan tahallul pada saat yang pertama itu sudah boleh. oh, Tanggal 10 ya. Itu kan jadi hari tanggal 10 itu kan kita kembali ke Musdalifah pagi, malam Musdalifah, kemudian kembali ke Mina lagi, dan ke Mina lagi itu kan melakukan melempar jumroh. Setelah itu tahallul pertama, dan biasanya pada saat itulah orang itu gundul. Jadi kalau mungkin nanti saya ceritakan lagi, sebelum ini kan kita belum bicara umroh ya, kita baru haji aja nih. Ini yang tadi kita bicarakan itu haji. Jadi wajibnya aja itu rukun dan wajibnya haji. Kita belum bicara umroh nih, karena beda haji dan umroh. Gitu ya. Oke, nah setelah tawaf ifadah itu tadi begitu selesai tahallul setelah lempar jumroh yang pertama, selepas dari Musdalifah itu kita sudah boleh ke bisa siangnya, bisa malamnya juga. Kalau saya dulu malamnya. Jadi tanggal 10 itu biasanya betul capek sekali sehingga habis itu setelah jumroh tahallul boleh ke kaitnya lagi. Kita biasalah ini, kemudian begitu malam agak dingin, intinya nyari yang agak dingin, malam habis maghrib
atau susah itu berangkat untuk pulang. Kemudian pulang normal dan itu sudah clear, artinya kita sudah selesai. Jadi proses haji itu sudah tuntas kalau kita sudah nah, setelah itu kemudian di Mina balik lagi ke Mekah udah bebas kita. Nah sekarang bagaimana dengan umroh? Nah ini saya cerita tentang masalah haji. Jadi ada pilihan-pilihan, ada namanya haji tamattu, dan itu yang paling umum dipilih oleh haji, yaitu haji yang diawali dengan umroh dulu, setelah itu kemudian kita tahallul dan biasa, stay biasa, setelah itu baru berangkat haji. Contoh misalnya tamattu itu gini, saya misalnya berangkat dari sini jauh hari sebelum tanggal 8, misalnya sampai sana tanggal 1 Dzulhijjah, kan 1 sampai 8 kan ada seminggu tuh. Nah, begitu datang itu langsung melakukan umroh. Jadi begitu datang langsung ke Mekah, bukan ke Madinah, karena ada dua jamaah yang Indonesia itu. Kalau jamaah yang pertama kali datang atau yang pertama berangkat, itu biasanya langsung ke Madinah, baru setelah itu ke Mekah. Tapi yang jamaah yang berangkatnya belakangan itu langsung ke Mekah dulu, setelah Mekah baru Madinah. Nah, untuk yang ke Madinah dulu nggak ada masalah, langsung Madinah kan. Nah, begitu masuk ke Mekah biasanya memang sudah di awal-awal Dzulhijjah. Kira-kira misalnya tanggal 1 atau tanggal paling lambat itu mungkin tanggal 6. Nah, begitu masuk ke Mekah itu kita harus melakukan, karena kita yang pilih adalah tamattu, maka melakukan umroh namanya. Umroh itu adalah kegiatan yang diawali dengan memakai baju ihram dengan niat, setelah itu kemudian pergi ke Baitullah, tawaf 7 kali kan, 7 kali. Setelah itu kemudian sa'i 7 kali, 7 perjalanan. Setelah itu kemudian tahallul, udah selesai. Jadi umroh itu 2-3 jam selesai. Makanya umroh itu sebenarnya sehari 2 hari itu selesai. Yes. Karena cuman datang sampai ke mikot, ya memang dulunya harusnya di mikot. Mikot itu bisa di Bir Ali, kemudian bisa di Yalamlam, tergantung titiknya dari mana kita datang. Kalau dari Madinah biasanya di Bir Ali. Di sana biasanya kita ganti baju, mandi kalau memang diperlukan, kemudian langsung pakai baju ihram, kemudian berniat kepada Allah SWT. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau umrah ya umrohkan. Kalau niat pakai ihram ya Bismillahirrahmanirrahim, menggunakan baju ihram, niat menggunakan baju ihram gitu kan. Sehingga setelah itu berarti sudah mulai berlaku semua perlakuan untuk umroh. Artinya ketika kita sudah pakai baju ihram, tidak boleh rafas, tidak boleh berkata dusta, tidak boleh jidal gitu. Sehingga kita menjadi orang yang dalam kondisi yang terjaga dengan baju ihram itu. Walaupun dalam kaitan dengan kita batal dan sebagainya nggak masalah. Kalau batal kita wudhu, kita hanya cukup gitu aja. Nah, ketika kita sudah ihram, kemudian kita di tempat kalau kebetulan kita sudah stay lama di Mekah, maka mikot kita dari Mekah itu karena kita sudah lama di situ ya. Atau kalau misalnya, jadi kalau sudah masuk itu kita karena sudah beberapa hari ya mikotnya dari situ. Tapi kalau misalnya dia dari luar atau maka dia ada titik tertentu. Kalau misalnya langsung dari sini langsung ke Mekah dan itu langsung mau umroh, memang sebaiknya memakai baju ihram di pesawat. Ada yang punya pandangan nggak apa-apa di Jeddah aja, tapi sebagian ulama mengatakan Jeddah itu sudah masuk. Harusnya sebelum Jeddah itu harus sudah pakai baju ihram. Makanya monggo kalau misalnya itu udah nggak apa-apa itu pakai aja karena kita ini sesuai dengan Rasulullah. Contohnya. Jadi disiapkan aja di pesawat dengan tas yang kecil, isinya adalah baju ihram. Kemudian menjelang itu diumumkan biasanya setengah jam lagi kita akan sampai mikot. Pesawat akan menyebutkan begitu. Udah kita ganti aja. Atau kalau sudah dekat itu sudah mulai pakai, sehingga kemudian nanti kalau bapak-bapak mungkin mohon maaf karena dalamnya dilepas aja menjelang itu gitu. Sekedar begitu aja, sehingga udah pakai dengan niat Bismillah. Sehingga begitu masuk Jeddah itu sudah dalam kondisi pakai. Kalau memang itu ke Mekah dan akan langsung ke Mekah. Sehingga begitu sampai di sana kita sudah pakai baju ihram, kemudian langsung datang ke hotel dan hanya nitip baju sebentar, kemudian langsung masuk ke Masjidil Haram, kemudian
Kita umroh itu hanya yaitu masuk langsung kok. Kalau habis umroh, baju ihram terus atau? Nah, oke. Jadi umroh itu kan sebenarnya kita punya batasan selama kita pakai baju umroh, maka selama itu pula kita ada dalam posisi yang harus menjaga diri. Nah, karena umroh itu adalah sebenarnya rukunnya hanya datang kemudian menggunakan baju ihram, jadi berniat menggunakan baju ihram, kemudian tawaf, setelah itu kemudian melakukan sa'i, setelah sa'i kemudian tahallul, maka begitu tahallul itu sudah boleh lepas. Sehingga ya katakanlah misalnya kita datang tanggal 1 kemudian langsung umroh, mungkin 2 atau 3 jam itu kita sudah lepas, sudah menggunakan baju biasa dan sudah selesai. Artinya satu poin sudah kita dapatkan yaitu umroh. Kalau kita mau tamattu itu berarti umroh dulu, setelah itu baru haji. Sehingga kalau misalnya kita datangnya tanggal 1 umroh sudah 1 poin sudah dapat, kita sudah 1 kredit dapat, yaitu umrohnya sudah selesai, tinggal nunggu tanggal 8. Kayak nanti baru pakai lagi. Begitu tanggal 8 itulah kita pakai lagi berangkat ke Mina. Ini yang tadi yang saya sebutkan yang prosesi utama ini mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau ada yang misalnya langsung ke ini ya 8 malam kemudian 9 langsung ke Arafah gitu, kalau mau diperpendek lagi, tapi biasanya umumnya itu 8, 9, 10, 11. Kalaupun minimal pendeknya 12, jadi nafar awal tanggal 12 lempar jumroh pulang boleh. Tapi kalau misalnya silakan. Oh ya, kalau tanggal yang nafar awal itu kan tanggal 12 lempar terus pulang. Ya kalau yang nafar tadi kan 12 lempar, 13 lempar pulang. Ada nggak probability peluang tanggal 12 yang lempar, tanggal 13 lempar terus pulang gitu? Harus melempar. Harus. Jadi dua-dua karena itu prosesi. Itu bagian dari prosesi yang mau tidak mau harus dilakukan. Jadi kalau mau pulang tanggal 12 lempar, kalau mau pulang tanggal 13, 12 lempar, 13 lempar. Iya. Jadi nggak bisa aku nafar kali aku 12 nggak lempar. Kan kamu cuma sekali ya, gitu kan? Saya juga cuma sekali aja besok gitu. Jadi dua-duanya. Dan 12 pun itu nggak boleh kalau selepas maghrib. Makanya kenapa yang saya tadi katakan biasanya zuhur itu orang sudah banyak dan membawa itu karena dia harus masuk ke Mekah itu sebelum maghrib. Batasannya. Makanya jangan contoh kita sore-sore aja atau malam aja kita melempar baru pulang, nggak boleh. Kalau sudah sampai maghrib harus stay lagi untuk besok tanggal 13. Gitu. Tapi kalau mau nafar awal ya udah paling lambat asar harus sudah keluar. Gitu. Kalau kelewat ya nggak boleh, harus tetap stay. Jadi kira-kira begitu. Nah artinya poin kita sudah ya, artinya umroh sudah, haji sudah. Nah sekarang kita akan coba melihat secara detail terkait dengan aspek-aspek yang tadi. Saya ingin kami beri kesempatan. Jadi haji kita itu sebenarnya poinnya adalah pertama kita umroh, kemudian kita punya waktu jeda, tahallul, kita sudah pakai biasa lagi. Begitu tanggal 8 kita siap-siap lagi untuk melakukan prosesi haji sampai tanggal 12 atau 13. Walaupun menggunakan baju ihramnya itu hanya 8, 9, 10. Setelah itu kita stay di Mina itu dalam kondisi yang sudah pakai baju biasa. Jadi setelah tahallul yang pertama itu sudah pakai baju biasa. Sudah. Berarti untuk yang Pak sekalian ya, langsung gitu. Enggak. Saat melempar jumroh yang kedua dan ketiga nggak usah pakai ini. Karena sudah tahallul. Berarti yang untuk tolak ibadah itu setelah bisa kan Pak? Yang jadi tawaf ifadah itu yang penting adalah begitu setelah kita tahallul itu sudah boleh. Cuman memang biasanya peluangnya itu antara sore sampai malam. Iya. Nah bisa juga besok lagi. Cuman itu tadi larangan ya kita jalan-jalan sama istri dan sebagainya itu mungkin jadi ini gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bebas dan nanti bisa jalan-jalan sama istri dan sebagainya, misalnya udah begitu harus tahallul malu kita tawaf itu aja. Misalnya gitu. Karena tawaf itu adalah tahallul besarnya. Tapi kita ya boleh juga bahkan begitu pulang baru
atau setelah nafar thani baru balik langsung sekaligus itu dalam tawaf ifadah boleh juga. Niatnya niatnya adalah tawaf ifadah. Tetapi itu tadi harus tahu kita bahwa sebelum tawaf ifadah kita tahallulnya belum full, belum penuh tahallulnya. Kira begitu. Jadi masih ada yang larangan-larangan yang harus kita taati, walaupun kita sudah tidak menggunakan baju. Itu intinya tawaf. Oke. Tanya dulu. Iya, monggo silakan. Waktu yang umroh tadi kan kita sudah tawaf ifadah dan sudah tahallul. Setelah tawaf ifadah dan yang mana ini? Nah, yang umroh. Umroh kan tawaf saja ya. Oke, tawaf kemudian sa'i, habis itu kan tahallul. Nah, terus kemudian habis haji kan ada tahallul lagi ya. Nah, berarti yang tahallul yang pertama itu jangan gundul loh ya. Sebenarnya ya. Maksudnya gitu kalau gundul Tapi apa ya? apa yang mau dipotong gitu kan? Tapi tetap boleh. Oh, jadi nanti dikeluarkan gitu. Strateginya memang untuk yang kan itu istilahnya miqas sama tahluk. Mukhalliqin ru'usakum wa mufassirin. Jadi mufassirin itu hanya memendekkan, mukhalliqin itu menghabiskan. Biasanya pada saat tahallul pertama waktu umroh itu biasanya dipendekkan aja. Nah, kemudian hari kedua baru full. Ada juga yang begitu umroh pertama sudah gundul, nggak apa-apa. Dan nanti yang gundul itu dipelontos habis. Makanya apa gitu ya. Kami waktu pertama gundul, tapi kan gundulnya hanya 1 cm. Oh, bukan Jadi gundul. mereka punya gundulnya itu pakai ini, pakai alat, bukan pakai silet, pakai alat. Sehingga masih 1 cm. Nah begitu nanti waktu pas haji itu gundulnya pakai silet, sampai benar-benar pelontos habis, halus gitu. Nah kalaupun sudah sampai halus pun, kita atau orang yang kebetulan udah gundul gitu, dilewatkan aja. Jadi tahallulnya dengan cara melewatkan ini. Karena sebenarnya tahallul itu sekurang-kurangnya memotong 3 rambut, banyak untuk wanita kan gitu. Diambil sedikit, dipotong 3 rambut. Oke, maksud saya tidak gundul pun kan tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena di sini mukhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Jadi mau menggundul kepala atau hanya sekedar memendekkan rambut. Biasanya kebanggaan kita apalagi haji gundul. Kan kalau dari yang minggu lalu kan cerita Ustaz Dahlan kan ada yang nggak mau gundul terus kita rayu-rayu, kita ini akhirnya mau. Saya sempat dalam hati, jangan-jangan waktu melayu terjadi perdebatan ini. Gitu. Ya, jadi jika jadi adu argumen gitu kan. Nah maksud saya nggak usah gitu kalau memang nggak pengen gundul ya udah biarin aja gitu. Nggak usah dirayu-rayu, nggak usah dibilang lebih abdul menurut saya pribadi. Iya. Daripada nanti terus berdebat kan? Dan juga nggak yang begitu, jangan-jangan nanti gundul terpaksa. Gitu. Nah gitu lah maksud saya. Tadi gitu maksud saya. Jadi sambil ngedumel gitu. Baik memahami tentang bagaimana dia gundul gitu. Oke, mudah-mudahan ini clear ya. Jadi artinya paket kita umroh dan haji itu sudah tahu. Sehingga memang umroh itu hanya sekedar menggunakan baju ihram di mikot, kemudian setelah itu kita tawaf dan setelah itu sa'i, tahallul udah selesai. Itu adalah proses umroh dan itulah yang sekarang ramai banyak juga. Makanya biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan nambah ziarah atau paling tidak melakukan sholat berjamaah di masjid sekian kali gitu ya. Satu lagi. Ketika kita punya pilihan tadi kan misalnya tawaf ifadah kan bisa malam ya. Terus dalam rombongan itu misalnya saya pagi aja, saya sore aja, atau saya siang aja, atau saya malam aja. Nah itu diserahkan masing-masing atau abdulnya lebih baik kompak gitu. Jadi gini, karena terkait dengan tawaf ifadah ini kan perjalanannya agak panjangnya naik bus, naik bus, dan ya walaupun saya dulu jalan dari Mina kan ini kalau gambar ini ya. Tadi kan kita ada di Mekah ya, Mekah kemudian ke Mina kan, Mina ke Arafah kemudian tinggal di Musdalifah dan kemudian ngambil batu, kemudian ke Mina, potong rambut, selesai, kemudian bisa ke sini, ya.
bisa ke langsung ke untuk Tawaf sholat ifadah. tawaf ifadah, bisa juga enggak, bisa juga ke Mina lagi. Artinya di stay di Mina. Makanya ini gambarannya dalam sholat witir ini waktunya kapan? 10 sampai 12, 10 sampai 12. Karena setelah 13 kan enggak ini sudah ada di Mekah gitu. Kemudian membara. Nah, ini hanya satu yang dilempar, ini 3 yang dilempar. 1, 2, 3. Kemudian dia kembali ke Mekah. Nah di Mekah inilah terserah nanti melakukan apa, kemudian ke Madinah. Ini di perjalanan. Nanti kami berikan, nggak usah dipoto. Filenya kami berikan. Ya nanti kami beri lah. Biarin Ustaz moto lagi hobi ya. Jangan dilarang-larang. Kan kalau lagi di jalan kan bisa dilihat. Kalau jadi ini ya. Oke, jadi prosesi ini mudah-mudahan dipahami dengan baik sehingga kita itu siap. Oh kami mau begini. Oh setelah itu kami begitu. Gitu. Frame-nya seperti itu. Jadi relatif simpel. Kalau kita bisa memahami dengan baik. Oke, berikutnya adalah yang kecepatan. Nah, sekarang kita mencoba mendalami dari aspek-aspek yang mungkin bagaimana kita mengoptimalkan aktivitas. Jadi salah satu poin penting dari ibadah haji ataupun umroh itu adalah tawaf. Tawaf dan sa'i kalau memang ini bagian dari prosesi haji. Kalau kita hanya tawaf bukan dalam rangka prosesi haji atau umroh, nggak ada sa'i. Jadi misalnya Bapak Ibu setelah tanggal 10 gitu kan balik atau tanggal 13 kembali kebetulan di Madinah sudah stay di Mekah misalnya kan lama setiap hari kan sholat ke masjid. Nah amaliyah pertama yang penting adalah tawaf. Makanya saya biasanya ya itu mengupayakan minimal 1 hari itu 1 kali tawaf. Memang 1 kali tawaf di sini mah gak ringan karena di sini itu paling setengah jam selesai. 7 kali lingkaran setengah jam selesai. Tapi memang berdesak-desakan menuju ke sini jadi agak susah. Nah, yang di lingkaran atas ini saya udah mengukur sendiri dengan alat saya 3,5 kilo 1 kali lingkaran. Itu yang 1 kali putaran itu 3,5 kali 3,5 kilo. Dan itu biasanya kami tempuh totalnya itu setengah jam. Bukan maksudnya total kali. Kalau yang di atas atau yang di tengah? Yang di di atas. Yang di atas. Salah berarti. Yang di atas Ustaz, itu konversinya Ustaz salah kalau 3,5 1. enggak 7 menit 1 kali putaran. Ya. 3,5 kilo? Enggak. Karena orang enggak Bukan setengah kilo lama. Nah, itu betul. 3,5 itu kali 7. Ya. Ya, sekali putarannya itu setengah kilo. Ya, kan orang bilang katanya 1 kilo lebih, saya bilang enggak, orang saya pakai alat. Nah, kalau itu betul. Berarti Sekitar 40 menit. Nah, sekitar 40 menit kali. stadion. Ya, ya betul Pak. Saya itu antara 5 sampai 7 menit. Kalau sama istri biasanya 7 menit. Tapi kalau saya sendiri sekitar 50 sekali putaran. Karena saya bayangannya orang gerak jalan itu 4 sampai 5 km per jam. Nah, gerak jalan itu. Jadi kira-kira kalau itu 3,5 kilo ya Pak. Dan di sini memang terlatih lama cepet gitu. Harus mengikuti ini ya. Saya pakai yang itu, pakai yang program yang Iya, di HP. HP. Jarak. Ya, saya biasanya pakai buat jalan-jalan saya sering jalan ini. Run meter. Nah, run meter ini. Saya pakai itu, orang-orang nggak percaya. Dia bilang masih 1 kilo, saya bilang nih, lihat nih, hanya 35 menit. Saya bilang begitu, putaran. Sehingga kan orang-orang bilang di bawah kurang di atas capek katanya. Saya bilang, itu sama dengan kita ini kilo. Ini 7 kilo, bukan 7 kilo saya bilang, ini lihat nih, 3,5 kilo. Jadi total 3,5 kilo. Dan ini nyaman. Nah, sekarang tawaf ya. Tawaf ini kan amalnya yang relatif bebas karena kita hanya menggunakan baju ihram, kemudian kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri juga boleh, bahasa Jawa boleh, berdoa apapun boleh. Selama memang kita tetap tidak punya hadas, artinya kita wudhu. Ketika batal wudhu lagi, gitu ya. Makanya yang penting adalah itu. Dan kita di sini poinnya adalah bahwa setelah pojok
di kalau nggak salah rukun Yamani ya, rukun Yamani sampai ke titik di mana ada Hajar Aswad ini, Hajar Aswad di rukun Yamani. Disinilah kemudian kita disunahkan membaca yang Rabbana Atina, Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan itu utamanya. Sehingga memang banyak sih versi-versi yang menyebutkan doa ini apa gitu. Saya tidak tahu, mungkin kalau di sini mudah-mudahan ada. Ustaz, Ya. kalau di toa 3 putaran kita baca, terus dulu lagi, kita hitungannya lanjut yang keempat atau mulai dari awal lagi? Kalau sudah benar 3 putaran ya, keempat setelah terus ya. Terus aja. Beda dengan sholat, kalau sholat benar-benar harus ngulang dari awal. Tapi kalau tawaf boleh harus ngapain? Siapa tahu kayak sholat? Iya, inilah barangkali karena Allah tahu fisik, karena menyangkut masalah fisik. Apalagi kalau di atas gitu kan, kalau tidak pembuatan mulai lagi, waduh, mending kalau di bawah gitu. Memang kalau di bawah itu yang cepat dan juga pendek dan juga suasananya yang berbeda. Ya paling tidak sekali-kali di bawah. Memang datangnya agak awal gitu ya. Kalau misalnya hari-hari biasa kita datang jam 3, saya kira masih kosong bisa. Kalau memang sudah dekat jam 4, apalagi setengah jam sebelum subuh, udah mungkin kita kenal. Kalau misalnya dari awal, saya biasanya udah tahu kalau udah kita tinggal setengah jam lagi udah naik ke atas saja. Naik ke atas, sholat tahajud di atas, setelah itu langsung dan santai aja. Nah, ini beberapa doa, nanti silahkan mau diinginkan ya. Doa ini doa masuk. Doa yang memang diajarkan Rasulullah SAW, ini doa untuk melihat Ka'bah. Saya ya kalau memang yang sedang menghafal doa, saya kira bagus. Jadi begitu datang, kita kan sering sholat gitu ya. Sholat kan maunya di depan gitu kan, atau dekat dengan Ka'bah. Begitu masuk berdoa Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman, itu dengan bahasa yang bagaimana kita mengungkap kepada Allah secara langsung ya. Bagus sekali. Nah, kalau untuk tawaf itu ini diantaranya doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma imanan, juga ini begitu mengawali. Jadi kan tawaf itu kan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan pas di titik yang sini Hajar Aswad, sebelah sana ada lampu hijau biasanya, ada lampunya. Saya kata Agak penanda gitu ya. iya. Jadi ini kan sebelah pintu Ka'bah inilah. Jadi kalau untuk menggambarkan kasarnya sebelah pintu Ka'bah ini ada Hajar Aswad. Dan di sini biasanya jalannya agak dibuat warna berbeda, tapi kan banyak orang kan nggak kelihatan. Nah, di pojok sini di pintu sana itu ada lampu hijau. Atas, bawah, lampunya warnanya hijau. Lampunya cuma warnanya hijau. Makanya kalau dari kejauhan biasanya kita mensyaratkan lampu hijau dengan itu, tinggal Bismillahirrahmanirrahim sambil melambaikan tangan, kemudian langsung masuk. Nah itu doanya biasanya begitu Bismillahirrahmanirrahim itu dianjurkan doanya Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya adalah sebuah pengakuan. Ya Allah, aku iman kepada Engkau, membenarkan kitab Engkau, membenarkan janji Engkau, dan juga akan mengikuti sunnah Rasulullah. Itu berjanji. Itu aja. Nah kalau ini yang paling sering. Kalau mau dihafalkan, monggo. Tapi kalau nggak dihafalkan nggak apa-apa, karena bukan sesuatu yang utama. Kemudian yang lainnya ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, kan doa-doa yang biasa ya. Kemudian poin yang paling tadi saya sebutkan adalah ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini diulang-ulang sepanjang dari rukun Yamani sampai ketemu dengan Hajar Aswad. Jadi satu sudut terakhir sebelum kita Allah Akbar itu ada sudut yang kita disunahkan sangat disunahkan karena untuk mendoakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar biasanya ditambahkan dengan wa adkhilnal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jadi ditambahin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nanti saya akan tambahkan insyaallah. Ini supaya lebih lengkap gitu ya. Dalam doa. Dan itu diulang aja. Dan biar orang lain semua pada begitu sehingga bersaut-sautan Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti sudah mau ini pasti begitu. Oke, jadi poinnya itu kalau
ada yang misalnya putaran pertama 2 ini, putaran kedua itu dalam rangka supaya nggak lupa ini putaran berapa, ya monggo. Tapi itu sendiri tidak merupakan sebuah kaidah umum yang ada, tapi yang doa yang faktor yang biasa disebutkan tadi. Kalau yang tadi ya ibaratnya kalau yang ngapalin itu hanya sekedar ngapalin yang ini gitu, ya kan cuma satu ini gitu. Kalau saya bayangin apa sekarang orang ibadah haji itu pada liatin HP gitu ya. Benar, memang Sambil benar. keliling, Benar. kan pegang tablet. Gak hanya itu, nanti di buku banyak mereka orang-orang yang suatu membawa suatu Yang buku itu dan barang-barang zaman dulu kan dia gitu, ini rombongan dengan pegang-pegangan kayak satu gerbong gitu, sehingga yang lain pada minggir. Iya, Yang ikuti lah ya. dan itu bagian dari kenikmatan. Cuman memang ketika kita bisa sendiri dan merasa justru lebih khusyuk dengan sendiri, sehingga kita membaca doa-doa yang kita inginkan, termasuknya Rabbul Firli wal Walidain, mudahkan orang tua dan mudahkan anak kita, ya Allah anakku ini, ketika sebutkan aja dalam hati sebutkan. Kalau orang sana namanya yang orang apa itu orang Turki dan sebagainya, bahasanya bahasa Turki dia. Gitu. Luar bahasa ini bahasa apa ini gitu ya, karena memang mereka menggunakan bahasa mereka juga gitu. Dan itu boleh pada saat tawaf, makanya boleh dibilang bebas kita ketika tawaf. Dan inilah salah satu kenikmatannya ketika kita itu yang kita rindukan kalau kita ini suasana tawaf, suasana yang kita itu bebas untuk mengekspresikan sesuatu kepada Allah SWT. Ini berarti kapan sih? Berarti kapan? Juli atau Agustus. Kalau tak mau itu tahun 9 Juli. Berarti sudah apa? Presiden sudah pilih. Ya, sudah. Sih nggak ada doanya gimana? Oke, jadi ini poin terkait dengan tawaf, dan satu hal barangkali yang sering menjadi diskursus pertanyaan itu adalah terkait dengan batal dan tidak. Karena kita kan umumnya di madzhab Syafi'i kan suami dan istri batal ya. Nah, makanya biasanya diwanti-wanti, tapi kalau di sana nanti udah nggak apa-apa gitu. Ya karena apa? Karena terutama pada saat sudah musim haji itu cabul lah perempuan, bahkan sholat pun kiri kanan. Sholat pun itu kadang-kadang walaupun askar bilang tapi kadang-kadang nggak dari hari. Ketika sudah terjebak di atas tawaf, nanti kemana lagi kan sholatnya kalau di situ, jadi itu kiri kanan. Makanya biasanya kalau suami istri itu enak gitu kan, nanti ya selalu bersama keluarga. Nah, makanya hal yang kayak begini ya mungkin kita pahami saja bahwa ya insya Allah ya kalaupun sebagian ulama menyebutkan kita menggunakan madzhab yang lainnya ada dalam konteks ini nggak apa-apa, ini nggak harus itu lagi ketika, karena kan kalau madzhab Syafi'i kan suami istri batal ketika Tapi kalau dalam fikih sunnah jelas kok kalau atau dalam bidaya tuliskan itu. Kalau dalam kondisi itu kondisi darurat. iya. Jadi bukan artinya bukan pindah mazhab, bukan. Mazhab Syafi'i pun mengatakan itu kondisi darurat. Kondisi keadaan darurat. Jadi nggak ada masalah. ya. Oke. Jadi ini hanya sekedar masalah diskursus saja yang kadang-kadang. Tapi kalau kita yang sudah merasa memahami itu dengan biasa kan nggak apa-apa. Oke, ini tawaf, kemudian sa'i. Nah, Ada tulisannya standarnya. sa'i itu adalah perjalanan yang sifatnya memanjang, dimulai dari bukit Sofa, berakhir saat Marwah. Itu Sofa ke Marwah itu 1, Marwah ke Sofa 1, sehingga berawal di Sofa, berakhir di Marwah kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berakhirnya di Marwah. Ada tempat, ada alurnya. Nah, Sofa dan Marwah ini, atau sa'i ini bisa dilanjutkan paling bawah, bisa lanjut 2, bisa lanjut 3. Ada 3. Cuman memang kalau ingin menikmati suasana bagaimana Sofa dan Marwah, memang krodit, memang ramai. Jadi di sana walaupun sudah ditegel, di bagian Sofa itu agak sedikit daki. Kemudian di bagian Marwah juga agak sedikit daki, ada gambar apa kayak batu-batu gitu. Intinya orang pada doa gitu, batu-batu itu merasakan suasana di Sofa atau Marwah. Monggo. Nah, ini juga seperti itu, mirip dengan tawaf. Setelah tawaf kita sa'i, cuman memang disunnahkan beberapa hal. Begitu tawaf selesai,
kemudian disunnahkan untuk sholat 2 rakaat yang ringan dengan qul ya kafirun dan qul huwallahu ahad. Dan setelah itu disunnahkan minum air zam-zam. Ini sunnahnya. Rasulullah begitu. Kalau kita mengikuti Rasulullah, jadi ibaratnya habis sampai itu kemudian sholat, setelah itu minum zam-zam baru ke sana. Makanya kalau misalnya kita membawa buah, taruh di botol, taruh di ransel kecil gitu ya. Karena sendal kita kan di bawah. Makanya ransel yang sifatnya pakai ikat tali itu lebih enak. Jangan tas kayak gini. Jangan menggunakan tas. Atau kalau enggak tas yang ditaruh begini gitu. Tapi sebenarnya yang enak itu ransel yang itu yang tali kan ada ransel tali itu. Itu sepatu masuk di situ, ini masuk di situ, termasuk kalau ada air masuk di situ. Itu enak. Nah itu kita menyiapkan begitu selesai ambil zam-zam, minum zam-zam, kemudian berangkat ke tempat sa'i. Nah, sebenarnya sa'i juga sama. Doa yang paling utama dari sa'i itu yang banyak dibaca Rasulullah itu dari Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Kalau mau dilanjutkan ya, faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ma ayyatawafa bihima. Fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Jadi ini sekaligus menggambarkan ayat di dalam surat Al-Baqarah, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar-syiar Allah. Karena memang kasus awalnya kan dulu ya, Siti Hajar melihat Safa dan Marwah. Makanya dan kemudian ayat ini juga menggambarkan tentang suasana Safa pada saat itu. Kan ayat ini gini, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, barang siapa yang haji di Baitullah, awit tamara atau umrah, fala junaha alaihi, maka tidak apa-apa bagi dia ayat tawafa bihima, untuk tawaf di antara keduanya. Bertanya, kok malah kok tidak apa-apa? Dalam riwayat disebutkan dulu Safa, Marwah, Ka'bah itu isinya berhala di zaman sebelum Rasulullah datang untuk membebaskan itu. Nah, sehingga para sahabat risih ketika mau sholat, ini dulu di tempat apa, di tempat gimana ya Rasulullah, turun ya. Tidak apa-apa walaupun dulu pernah isinya berhala, bagi kalian untuk tawaf di situ, untuk sa'i di situ, tidak apa-apa. Makanya fala junaha alaihi ayat tawaf. Itu kisahnya. Nah, ayat ini yang diminta dibaca. Dan dibacanya adalah ketika nanti ada tanjakan. Jadi kalau kita jalan di sofa itu ada arah yang sedikit menanjak. Nah, begitu nanjak itu suruh sampai membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Gitu. Ayat ini sekaligus untuk mengingat tentang bagaimana kisahnya Siti Hajar. Sama nanti begitu sudah turun jalan lagi, cuman memang ada lampu di sini. Lampu itu sunnahnya sebagaimana yang Rasul lakukan, agak lari-lari kecil. Hanya beberapa meter, hanya kira-kira sekitar 30 meter gitu. Setelah itu nggak ada lagi, jalan lagi. Nanti dari sana juga kita ada lampu, lari-lari kecil. Makanya nanti kan lihat orang di sini udah lari, ya memang dikasih lampu saya ada untuk beri tanda di mana orang itu ada lari-lari kecil. Menggambarkan dulu Rasulullah seperti ini. Sama sebenarnya pada saat tawaf juga begitu. Bila apa? Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada. Tapi kan crowded kayak gitu nggak mungkin kalau tawaf. Tapi kalau sa'i masih mungkin kan ada tempat untuk diberi. Nah kemudian kalaupun mau misalnya apa mau nanti silakan aja ini bisa diberi, bisa dibaca. Ini begitu datang di Bukit Safa menghadap ke arah Ka'bah, jadi begitu masuk sofa Ka'bah di sebelah sana, sehingga kita memutar begini sambil mengarah ke Ka'bah membaca doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Jadi ini mirip seperti ketika kita takbiran. Makanya dibaca yang bawahnya juga la ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Ini dari hadis Rasulullah. Sehingga sekedar itu, nah kemudian setelah itu turun berada bersama. Nanti balik lagi sofa berdoa. Nah, sepanjang perjalanan itu doa yang maksur itu nih. Rabbil fir warham wahdini sabilal aqwam. Rabbil fir warham innaka antal aziz. Ini doa yang banyak dibaca Rasulullah untuk selamat. Tapi kalau enggak mau dibaca-baca doa yang lain seperti Al-Qur'an, doa apa dibaca aja sesuai dengan ini kita. Yang jelas memang sepanjang perjalanan ini sebaiknya memang kita
dari sekian tinggi. Kalau kesempatan tidak bisa ambil karena ramai viral kan itu. Itu bukan begitu sampai sakit. Yang itu ansor. Indonesia Raya. Orang kan banyak protes karena nonton yang begitu lama. Viral itu. Oke, ini saya. Nah inilah suasana Mina. Putih-putih ini adalah tenda. Bagus sekali tendanya besar dan dia ada dan seperti inilah yang menyebabkan seringkali orang kita tersesat Orang miris. jalan-jalannya dan ya kadang-kadang saya terus terang saja saya pengalaman tersesat. Saya pengalaman sama istri. Itu jalannya. Ustaz. Ya ini jalan-jalan Di kiri kanan tendanya di ini kiri jalan kanan. besar, ini jalan besar. Tapi kan ini nomornya tenda misalnya blok ini nomor sekian. Wow, mana sih? Saya terus terang merasa tersesat itu memang saya kayak ini saya berdua sama istri kebetulan waktu itu kami di Italia kan. Yang lain orang-orang Italia semuanya nggak ada yang bisa bahasa Inggris, saya hanya bahasa Italia sama bahasa Arab karena orang-orang Arab tapi wilayah Maroko kan bisanya bahasa Italia nggak bisa bahasa Inggris. Yang dia cuma 2 orang dari Palestina suami istri sehingga saya ngumpul berempat ya sama orang Palestina. Nah ketika pas habis barang ini lewat jumlah itu kita emang jalan kaki, ayo kita jalan ke arah. So toh ya ceritanya toh kita balik. Kemudian dia nanya karena saya sudah pernah haji, tahu jalannya tahu mana gampang. Sebenarnya saya katakan seperti itu. Ini sebuah pengalaman saya terus karena saya merasa ya oke, I know gitu kan. Nah begitu pulang jalannya harusnya ke sana, terus ke sana. Astagfirullahaladzim, ini kayaknya kita salah deh. Lihat petanya, oh iya ada di sini. Kita ke sana, jalan ke sana kemana lagi? Dan kita doanya istiqomah. Yang seharusnya sampai kan itu malam deh. Seharusnya sampai itu perkiraan itu jam 9:30 udah nyampe. Saya sampai 1:30 di tenda itu. Istighfar. Itu saya kasih koreksi apa ya kesalahan saya? Saya kayaknya sok tahu saya daerah gue nih. Dan memang ini kan mungkin karena jalan-jalan mirip, saya bilang saya udah tahu ini patokannya jalan ini. Memang saya nggak pakai GPS, kemudian jalur ini, jalur yang biasa kita keluarin. Karena saya beberapa kali gitu kan, sama istri dalam situ yakin tapi ternyata ya Allah terus ke sana, udah salah ini, pinggirannya sebelah sini kok ini kok tiba-tiba ke tempat Toki. Itu per negara gitu ya ininya. Ya walaupun tidak fix tapi wilayah Eropa tersendiri, wilayah Asia tersendiri jadi makro yang ada Asia. Tapi insya Allah lah, kalau walaupun kayak begini selama kita ini banyak yang banyak artinya banyak pasukan-pasukan yang sudah siap termasuk saudara-saudara kita dari Indonesia. Ini contoh tendanya, memang bagus sekali dan ya terasa lah dingin tidak menyebabkan kita menjadi suasana yang nggak enak karena dingin, AC-nya besar. Ini kan gambar AC-nya masih semua. Nah kalau yang di Arafah itu yang ber-AC adalah tenda-tenda ONF. Dan saya saya bilang ini nanti malah tidur nggak jadi berpikir gitu. Sebentar. Iya, karena kan cuma dari jam 12 kan udah start saya sampai walaupun kita datangnya pagi biasanya. Ya ibaratnya kalau orang nggak biasa bete juga loh. Tapi makanya suasana itu harus kita temukan. Kalau kita di sini diberi kesempatan untuk banyak berpikir, banyak berdoa. Ya kan kita sering punya titipan banyak dari saudara-saudara. Kalau menurut saya doain gini, nah itu kesempatan Allah beri waktu banyak untuk mendoakan disebutkan. Kadang-kadang saya nanti tolong sebut nama saya gitu, bukan sebut. Doakan supaya diberikan kemudahan Allah berbakat di sana. Nah ini yang tadi saya katakan buku di Arafah itu tendanya cuma gini, terbuka
Ya, Mungkin kita menentu tidak aja kemanasan. ya. Nanti kita tidak kemanasan dan orang semua berdoa, ada yang tilawah, ada yang itu, ada yang ada yang pengajian. Nah, kemudian kita punya waktu untuk jalan di sini di Jabal Rahmah. Wilayahnya berbukit-bukit, berbatu-batu. Ada yang di sana orang semua pada berdoa, pada ini semua dari sini. Oh, itu di kawasan Arafah. Iya, jadi memang agak lumayan jauh jalannya. Ya sekitar 1 kilometer keluar arena itu, tapi masih wilayah ke arah puncak sini. Kalau di sini kan daerahnya datar, itu juga tempat untuk bukit-bukit. Nah ini melempar jumroh. Nah, melempar jumroh itu sekarang tidak lagi berupa apa ya, dulu kan kayak lubang atau tonggak gitu. Sekarang sudah berupa pilar aja, jadi pilar yang satu sisi. Itu boleh dari sisi manapun ya. Ada satu sisi yang kayak gitu. Karena kalau dari manapun khawatir nanti melebarnya enggak Karena terlalu. lagi kena. Dulu memang cuma satu orang melempar. Saling lempar. Nah sekarang di benteng panjang sehingga orang hanya satu arah. Ada satu arah itu kalaupun mentok berupa tembok. Kalau dulu itu lubang. Saya ingat waktu zaman pertama itu berupa lubang ini mulai ke sana bisa lepas satu. Ya walaupun lubangnya sih besar, jadi ada tonggak lubang ini kemudian di lubang dulu kayak gitu. Nah sekarang sudah berupa pilar memanjang. Ini terowongan minat perjalanan kalau kita ke melempar jumroh. Memang suasananya kayak begini. Cuman kita biasanya kan sambil talbiyah, sambil kayak gitu. Kalau ada orang Indonesia bisa ramai. Kadang-kadang pakai itu. Dan kadang pakai model-model tiga yang di Indonesia gitu. Semua. Sehingga Untuk melempar jumroh semuanya melewati terowongan Mina ini atau ada jalan yang lain? umumnya melewati terowongan. Ya, kalau yang dari Arab kan ada beberapa, jadi terowongan banyak. Misalnya ini tempat jumroh, ada yang terowongan sini, ada yang terowongan sana, ada yang terowongan sana. Nah, kita mungkin kan alurnya untuk Indonesia mana ada beberapa. Tapi semua melalui terowongan karena memang tempatnya itu dari tenda-tenda yang disediakan. Saat lempar jumroh itu kan jalannya kan lumayan. Ya. Kalau lagi datang mana? Kalau punya ujung. jumroh itu kelihatannya tidak harus. Tidak harus ada. Iya, Tidak ada duduk. punya tapi biasanya memang semua bentuk prosesi sebaiknya kita Iya. Ada pasti. Pasti tengah jalan kayak gitu ramai gitu. Oh, tapi di tempat-tempat yang dekat-dekat sana banyak tempat duduk. Karena banyak juga orang yang menjelang itu udah sholat dulu buat jajaran sholat. Karena kan dimanapun begitu ada adzan harus sholat semua orang itu. Kan begitu Masjidil Haram itu adzan kan itu terdengar di semua tempat. Ini ada speaker-speakernya. Begitu adzan qomat itu semua harus sholat. Walaupun di situ ya. Walaupun di situ. Sehingga langsung berbarisan. Kalau sholat di situ imamnya gimana? Sendiri-sendiri aja? Jadi sebentar Apa di pemandu? biasanya itu sholat ada pak imamnya. Artinya ada yang mengimam atau ikut dengan saya lupa itu. Saya pernah misalnya sholat di sana itu. Saya nggak ingat prosesnya. Tapi yang jelas sholatnya itu berjamaah orang semua ngikutin. Oh ikut sholat. Apakah mengaku dengan yang itu? Ya saya nggak kepikiran nanti. Oh udah habis. Monggo silakan masih ada waktu. Kalau tadi dari sepatu sa'i dari sofa ke Marwah itu kan Ya. mulainya dari Safa, ujungnya di Marwah. Kalau apa balik dari situ baliknya ke tenda atau kemana? Oke. Ada jemputan atau Iya, jadi begini. Mungkin saya gambarkan ini. Ini misalnya, sofa? bukan ini misalnya Ka'bah. Nah, ya. Jadi Ka'bah posisi di sini. Sofa Marwah itu posisinya begini. Sehingga kalau habis dari Tawaf dia jalan ke sana kita. Nanti ujungnya di sana. Memang jauh dari sini. Nah, tempat keluar ini begitu keluar sudah ada masjid.
Jadi arena masjid itu melingkupi termasuk wilayah saya. Sehingga nanti hotel kita di mana? Hotel kita kalau saya waktu pos umroh terakhir itu hotel sebelah sana, sehingga begitu keluar langsung. Nah, di dekat ya, Pak. Ya, makanya petanya begini, ini kira-kira ini Masjidil Haram dan ini adalah pintu utama, ini Ka'bah. Posisi saya itu malam menghalang begini. Sehingga nanti begitu sampai di ujung sini, ya masuk pelataran juga. Karena pelataran itu waktu sholat penuh, walaupun bukan dari Karena saya banyak bertanya begitu karena itu kan saya itu punya sakit psikologis, tidak bisa mengingat tempat dan panik. Dari kecil sampai sekarang ya, tapi saya tahu itu. Ke rumah adik saya itu udah berapa puluh kali sampai sekarang saya nggak bisa mengingat saya. Oh, Parah-parah. dan itu enggak kan dari kecil nggak bisa diapa-apain, udah saya catin. Kita lewat ini, belokan ini apa gitu ya. Iya. Nanti begitu catatannya hilang ya, udah nggak tahu lagi. Tapi nanti yang mau malaikat insyaallah. Jadi suasana haji umroh itu beda. Ada orang yang dia khawatir nanti nggak bisa jalan. Ini malah justru orang yang mengkhawatirkan dia nggak bisa jalan itu yang nggak pernah yang sakit gitu ya. Ada kalau saya ini yang malah gitu itu jalan gitu semua kan orang muda-muda. Yang malah yang lain sehat dia yang sakit. Artinya insya Allah kekuatan niat kita itu akan menjadikan kita terjadi terpandu dalam salat. Kemudian juga ini yang perlu kita temukan itu kita datang di sana itu kita tak punya apa? Bukan untuk belanja. Bukan hanya sekedar tamunya pemerintah Saudi, tamunya Allah. Makanya sederhana itu suka ya dalam hati marah ya dengan kadang-kadang pemerintah Saudi melalui askar-askar mereka itu kadang mereka itu tidak kurangnya dalam bahasa itu kurang manusia karena manusia itu mau ada lagi sholat kita ibarat jam Rasulullah orang kencing aja gak boleh diganggu ini kan sama seperti saya pernah itu berantem juga dengan orang ya, dalam kondisi yang tidak ini saya bilang Anda kita petugas dan kami ada ditugaskan Allah yang kami itu tentang Allah bukan tentang Anda itu bukan kami bertugas tapi tolong bertugas yang bagus ya Pak. Artinya gini, kita memandang bahwa kita sama Allah otomatis merasa bahwa kita nggak semena-mena di sana itu tidak kemudian semua bisa kira-kira gitu ya kita itu tamunya Allah. Kemudian yang kedua, insya Allah kita nggak khawatir karena tamunya Allah, yang penting kita mengikuti dan juga bertanya insya Allah. Kemudian yang ketiga, itu tadi kita berserah diri kepada Allah. Pokoknya ibaratnya gini, kalau yang namanya jadi tamu terserah tuan rumah mau diapain mau gitu, kira-kira gitu, kita ngikut aja. Insya Allah dengan seperti itu, ya sebesar ini kasus di Indonesia dengan jumlah jamaah yang kadang yang tua dan sebagainya itu mereka biasa-biasa saja. Sehingga insya Allah nggak khawatir, apalagi masih muda kayak begini kan. Tuh, masih muda sih. Kalau di rumah bilangnya udah tua gitu. Belum 70 tahun. Oke, monggo kalau masih ada yang ini kan. Jadi memang saya melihat dari sini sebuah ibadah yang lain ya, lain daripada yang lain dan memberikan. Dan Allah juga kalau di dalam ayat yang tadi pertama kita lihat ya, di sini kan Allah menyebutkan liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka itu bisa merasakan dan menyaksikan manfaat yang agung dari perbuatan dari melakukan tindakan haji ini. Kemudian wa'idhurullah fi ayyamin dan juga menyebut asma Allah pada hari yang tertentu. Artinya bahwasanya ya suasana haji itu memang berbeda dan ya insya Allah kita akan merasakan sebuah nikmat yang besar ya. Apalagi ketika kita memang menyiapkan untuk itu, sehingga kita harusnya memang orang-orang yang haji apalagi akhirnya mendapat haji maupun itu menjadi orang yang berbeda betul, menjadi orang
dia akan semakin dekat dengan Allah, kemudian juga dia bisa memahami tentang dia sebagai seorang hamba Allah. Mungkin berikutnya tidak ada alasan untuk aja mabrur illa jannah kepada surga. Ya, orang itu mendapatkan balasan atau dijamin oleh Allah surga, otomatis tercermin dengan aktivitasnya. Makanya ya bagaimana kita menyiapkan itu, menyiapkan diri kita seperti itu. Kemudian ya kalaupun misalnya secara maknawi kita tingkatkan misalnya persiapan dari sekarang, banyak yang mulai gitu. Kemudian banyak sholat-sholat sunnah kita tunaikan, termasuk sholat duha, sholat qobliyah, gitu. Dan juga kesiapan kita untuk sholat berjamaah di masjid, terutama untuk bapak-bapak ya. Karena memang kesempatan yang sangat berharga. Sampai misalnya udah di sana berhari-hari pernah miss sholat berjamaah di masjid itu sayang sekali. Sementara satu kali sholat berjamaah di masjid itu sama dengan ribuan kali, 200 kali. Kalau di masjid Nabawi 500 kali atau 10.000 sama 1.000 kali. Soal yang 100.000 ada yang 10.000, ada yang 1.000. Cuma saya lupa mana yang 100.000. Tapi yang jelas yang terbesar kan memang di Masjidil Haram. Karena memang sholat di sana banyak orang gitu. Saya biasanya punya pengalaman-pengalaman. Kalau kebetulan stay lama di masjid di Mekah, itu Masjidil Haram yang nyaman buat sholat itu ada di lantai 2. Kalau nyaman buat sholat, artinya nyaman itu kita tidak dalam keadaan untuk mau tawaf, tapi memang kita ingin stay di situ, misalnya stay dari maghrib ke isya atau bahkan dari asar sampai isya. Itu yang paling nyaman stay di lantai 2. Kalau tidak salah pintunya itu pintu nomor 95. Masa salah? Ada pintu 1-2 pintu nomor 95 itu pintu yang begitu masuk itu kita melihat Ka'bahnya kelihatan dekat gitu kan. Kemudian di situ suasananya ini dan banyak tempat minum yang banyak sekali. Kita bisa tertata lah untuk bapak-bapak ada, untuk ibu ada gitu, dekat gitu. Kalau nggak salah gitu ya di lantai 2. Nah kalau lantai 1 otomatis siap-siap aja bahwa kita itu nanti sempit kan, orang sholatnya juga sampai ini banget. Nggak nyaman. Kita ya harus siap, artinya kalau memang kita ingin nyaman, suasana nyaman dan ini lantai 2 dan lantai 2 itu sering ada ditutup pintunya setelah menjelang sekian jam, setengah menit. Sehingga ya mungkin ya walaupun kita tahu pintu ditutup, pintu lantai saya dulu kalau udah tahu sih ini ya, dan paling tidak ini salah satu kiat-kiat kalau kita ingin supaya nanti habis itu surat berjamaah sangat nyaman. Nah kalau mau ke tempat yang saya nggak tahu dalam keadaan sekarang, dulu yang kira-kira mudah untuk menjangkau naik ke dalam itu biasanya saya lewat lintasan sa'i. Sekarang kelihatannya memang banyak sekali dilarang dan ditutup, di blok gitu. Saya dulu terutama waktu masih jadi yang pertama yang 2000 tahun 2002 itu, walaupun sudah crowded, langsung aja masuk wilayah sa'i, begitu sa'i langsung masuk ke tempat tawaf. Karena dekat kan itu sa'i, dan yang lain-lain kan jauh jadi masjid, dikelilingi dari masjid yang ada 2 lantai. Kalau di wilayah sa'i itu ya dia akan dekat, ujungnya sa'i dia langsung masuk ke sana itu ya. Sudah langsung masuk jadi waktu pas tawaf itu juga gitu, dari Mina dan berangkat langsung ke sa'i, langsung sholatnya di dekat Ka'bah. Nanti kita masing-masing nanti akan tahu. Saya senang di sini nanti masih setelah itu akan itu tadi lah kita akan oleh Allah akan berikan jalan, akan berikan sehingga kita memahami medan. Termasuk juga kalau mau naik ke lantai yang paling atas itu ada jalur yang langsung ke tangga atau tangga langsung ke atas, itu juga enak. Jadi kalau subuh kadang-kadang kalau memang kita mau sambil jalan-jalan gitu, subuh sekaligus doa lantai paling atas, sebelum subuh datang kita kan melihat kadang-kadang foto-foto orang yang tawaf kan. Nanti gini, saya pernah punya video yang bagus sekali ini cerita fotonya itu ketika tawaf itu nanti, apalagi sekarang yang boleh tawaf pada saat di tempat itu hanya orang yang punya pakai baju ihram. Walaupun akhirnya orang pada
dia nggak ikhram baru pakai baju ikhram ini supaya di padahal sebenarnya kan nggak boleh. Tapi karena dia sedang. Karena apa? Karena pada saat sekarang penuh pada musim haji itu penuh sekali, sehingga yang boleh di sana yang pakai baju. Itu saya pagi malam ya jauh sebelum subuh saya di atas sholat, setelah itu kemudian saya mulai menata di paling depan tapi di atas, kemudian melihat bagaimana askar itu menertibkan. Jadi saya punya fotonya itu, lapisan-lapisannya itu menjadi lapisan putih. Kamu nggak salah yang ini tadi? Nah ini contoh gambarnya. Itu kan putih semua. Dan rapi. Padahal itu bukan pada saat haji, bukan pada saat pas haji. Pada saat memang orang yang boleh di situ hanya orang yang sedang umroh. Kalau umroh kan dia harus ke Ka'bah kan gitu. Nah di luar itu nggak boleh naik ke atas. Jadi saya tunggu sampai yang lain-lain pada tinggal semuanya, hanya dia aja. Sehingga sudah sama akan pergi. Sehingga ada mereka. Saya nggak tahu apakah sekarang juga begitu ya. Tapi memang kalau pas puncaknya haji biasanya susah untuk dibatasi sehingga. Tapi yang jelas terindah yang saya katakan bisa ini ketika kita beribadah. Makanya monggo nanti kalau misalnya punya kesempatan banyak melakukan tawaf, dan disitulah tempat untuk banyak bermunajat kepada Allah SWT secara bebas, sehingga kita bisa merasakan begitu dekat dengan Allah SWT. Oke, wa ma'alam bisawab, barangkali mungkin demikian.